sekitar 30 derajat, yang putih juga sekitar 30 derajat. Maka nanti akan sampai ke tahap ini. Maka nanti ini setelah 30 derajat nanti akan lurus seperti ini. Maka nanti yang hitam ya, karena yang hitam itu arahnya ke sana, maka nanti yang tepat ini hasilnya akan arahnya ke sini. Kemudian yang ini, tentunya yang putih ini karena sudah posisinya di sini nanti akan turun ke bawah. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat guru semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Forsa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu guru semua untuk berdiskusi mencari solusi. Baik teman-teman semua, selepas pengumuman seleksi administrasi yang kemudian Bapak Ibu guru dinyatakan lulus untuk seleksi administrasi tahap pertama PPG dalam jabatan tahun 2022, tentunya masih banyak yang harus dipersiapkan teman-teman semua. Langkah berikutnya adalah teman-teman juga nantinya harus lulus untuk uji akademik ya, uji akademik yang sering kita sebut dengan pretest juga. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membahas soal pretest subfigural ya, figural, dimana sebelumnya saya juga sudah membahas tentang deret, kemudian pedagogik, kemudian saya juga sudah pernah bahas penalaran logis sesuai dengan kisi-kisi dari Kemendikbud ya. Oke teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, untuk melihat part-part sebelumnya teman-teman bisa buka di deskripsinya ya. Di situ sudah saya tautkan link-linknya untuk part sebelumnya. Bagi teman-teman juga yang baru bergabung, silakan untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Oke, kita mulai teman-teman untuk video yang pertama untuk soal figural. Teman-teman, soal yang pertama. Teman-teman semua, ketika nanti ada soal seperti ini, kemudian diminta nanti rotasinya ya, maka bentuk yang sesuai dengan jawabannya sesuai dengan gambar yang pertama ini apa kan seperti itu. Teman-teman semua, yang namanya rotasi nanti biasanya umumnya itu ke kanan gitu teman-teman. Jadi nanti ke kanan. Kemudian nanti yang perlu kita cermati, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ujung-ujungnya ya, ini dan ini juga teman-teman. Jadi kita fokus di sini saja teman-teman. Ketika dirotasikan ke searah jarum jam, maka nanti ini akan ke bawah, kemudian ke sana, sini ya, sini dan kembali lagi ke sini setelah 360 derajat. Nah, ingat teman-teman, kalau untuk masalah rotasi, saya rasa kalau kita perhatikan untuk jarum jamnya, nah ini mulai dari sini, kemudian nanti turun ke bawah, ya, ke sini ya. Kemudian nanti naik ke atas, nah seperti itu kan. Kemudian nanti pada akhirnya kembali seperti ini. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ini teman-teman, ketika ini searah ujung ini searah dengan ujung ini yang penting sekali teman-teman. Ya, jadi ketika rotasinya ke sini, tetap nanti akan arahnya ke sana, ya. Maka ini otomatis sudah jelas bukan ya. Nah, ini juga searah dengan ini ketika dirotasikan ke sana, ini juga jelas bukan. Otomatis ini juga jelas bukan. Nah, ini sudah berlawanan arah antara ujung dan ujung. Ini juga jelas bukan teman-teman semua. Ya. Kemudian, nah ini juga sama. Nah, ini juga sudah berlawanan arah, gitu ya. Yang pertama adalah rotasinya searah, gitu ya. Mau diputar berlawanan arah pun tetap nanti maka arahnya akan ke sini ya. Ke sini. Nah, ini sudah jelas berlawanan. Ini sudah ujung dan ujungnya berlawanan, sudah jelas ujung dan ujung berlawanan. Ini yang paling tepat teman-teman. Ketika nanti diputar sebesar 180 derajat, maka yang tanda panah ini akan berada di sana, kemudian yang tanda ini tentunya akan di sini, gitu ya. Maka ini nanti akan ke sana, kemudian yang tanda panah ini akan ke sini, gitu. Oke. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Jadi teman-teman cukup fokus di tanda ujungnya ini saja teman-teman. Ini sudah bisa menepis soal-soal yang tentunya bukan jawaban. Maaf, jawaban-jawaban yang bukan pilihan, yang bukan jawaban. Oke, lanjut untuk soal kedua teman-teman. Nah, ini rotasi teman-teman. Rotasi biasanya kalau ada satu benda, kalau nggak searah jarum jam, ya tentunya berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau ada dua benda, biasanya bisa searah, bisa berlawanan, atau dua benda itu sama saling berlawanan, gitu ya. Misalkan contohnya ini teman-teman, dari gambar ini untuk sampai ke tahap ini berarti nanti, nah yang paling tepat itu kan berarti yang hitam itu nanti arahnya ke sana, nah yang putih ini arahnya ke bawah, kan begitu ya. Jadi kalau yang hitam itu harus sampai ke bawah, otomatis kan rotasinya hampir 60 derajat ya. Nah, ini untuk nyampe ke tahap ini sebenarnya ini cukup
rotasikan ke sini sekitar 30 derajat, yang putih juga sekitar 30 derajat. Maka nanti akan sampai ke tahap ini. Maka nanti ini setelah 30 derajat nanti akan lurus seperti ini. Maka nanti yang hitam ya, karena yang hitam itu arahnya ke sana, maka nanti yang tepat ini hasilnya akan arahnya ke sini. Kemudian yang ini tentunya yang putih ini karena sudah posisinya di sini nanti akan turun ke bawah. Gitu kan? Nah, ini dilanjutkan teman-teman. Nah, nanti ini ke sana, ini ke sini. Maka nanti jadi seperti ini ya. Ingat, yang hitam itu berlawanan, kemudian yang putih itu yang hitam itu berlawanan jarum jam, yang putih searah dengan jarum jam. Maka nanti yang putih, yang hitam itu nanti tentunya akan turunnya ke sini. Ini yang hitam ya. Yang putih nanti akan ke sana. Jadi yang hitam itu menghadap ke bawah. Nah, hitam menghadap ke atas bukan ya. Ini menghadap ke kiri bukan, menghadap ke kiri bukan. Ya. Jadi pilihannya menyisakan antara A dan D. Berarti yang hitam ke bawah, yang putih ke samping kiri. Nah, ini yang putih ke samping kanan, jelas bukan. Jadi di sini teman-teman butuhnya adalah ketelitian sebenarnya teman-teman. Kira-kira yang hitam searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, ya. Nanti tinggal dibandingkan dengan si putih saja. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini soal nomor berikutnya ini ada gambar seperti ini ya. Nah, ini disuruh menurutkan saja. Nah, yang pertama kita lihat ada apa saja yang sama ada unsur apa saja yang sama dalam ketiga gambar ini. Yang sama itu ternyata adalah, nah ini yang dalam ini ya. Nah, lingkaran dari pojok kanan pindah ke pojok kiri, kemudian pindah ke pojok kiri atas. Otomatis nanti lingkarannya akan pindah ke pojok kanan atas. Mana yang pojok kanan atas? Nah, ini 1, 2, 3. Otomatis yang pojok kiri sudah bukan ya. Kemudian gambarnya teman-teman, dilihat gambarnya ini segi 4, ini segi 6 ya. Segi 6. Ini ada segi 4 lagi, otomatis ini sebenarnya adalah pasangannya ini teman-teman. Pasangannya ini. Ya, kemudian ini pasangannya nanti di sini. Gitu ya. Cuma polanya kita ikuti dari pasangan yang ini. Ketika segi 4 ini yang pertama putih, kemudian jadi hitam, tapi yang bawah ketambahan putih. Maka di sini juga yang segi 6 nanti di atas menjadi hitam, kemudian ketambahan yang bawah putih. Maka nanti yang benar adalah ini, ya. Nah, ini. Nah, ini segi 4, segi 4. Nah, ini segi 6. Nah, ternyata ini segi 4. Ini jelas bukan, tereliminasi ya. Nah, yang ini atas putih jadi atas hitam, ketambahan bawah putih. Berarti putih atas jadi hitam kan? Nah, ini kan yang cocok. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Sebenarnya soal seperti ini cuma butuh ketelitian saja teman-teman ya. Jadi kalau tidak rotasi, tinggal unsur-unsur yang ada di dalam itu yang akan dimainkan. Intinya begitu. Lanjutkan teman-teman. Nah, kalau ini seperti apa? Seperti apa cara menjawabnya? Ya, ada gambar seperti ini. Polanya berubah-ubah teman-teman. Tapi kalau kita cermati teman-teman ya, ketika ada pola yang kecil yang berwarna hitam di bawah ini, ketika nanti lanjut ke gambar kedua, ternyata pola kecil yang tadi di sini yang di dalam menjadi pola besar yang di luar. Ya. Kemudian kita tinggal lihat saja di dalam segi 6, maka nanti akan menjadi segi 6 yang di luar, ya. Tinggal lihat segitiga di sini, segitiga, maka nanti akan menjadi segitiga besar yang di luar. Nah, berarti untuk mencapai langkah selanjutnya, berarti kita tinggal fokus di yang di dalam ini teman-teman. Maka nanti akan menjadi pola lingkaran yang besar di luar. Mana pola lingkaran yang besar di luar? Hanya ada ini teman-teman. Nah, tinggal ini saja yang dipilih. Maka jawabannya pasti yang D. Oke, nah ini sudah levelnya sudah di atas tadi ya. Nah, kita lihat dulu. Lingkaran besar, persegi. Nah, persegi ini juga persegi masih ya. Nah, persegi kemudian ini segitiga. Ya, persegi apa layang-layang ini. Kalau nggak jajar genjang ini. Belah ketupat ini, belah ketupat. Ada lingkaran, persegi, belah ketupat, dan segitiga. Lihat yang bawahnya teman-teman. Ada persegi, kemudian menjadi persegi besar. Ya, persegi kecil ini berubah menjadi persegi besar. Nah, ini. Kemudian belah ketupat ini menjadi belah ketupat besar. Kemudian segitiga kecil di dalam ini menjadi segitiga besar di sini teman-teman. Nah, ini ada pola seperti ini, seperti bak sampah ya, maka nanti akan menjadi bak sampah ya di luar. Nah, ternyata A, B, C, D, E semuanya sama, gitu kan?
Nah, sekarang kita lihat teman-teman, setelah bangun besar di luar diikuti oleh bangun yang serupa di dalam. Kalau di luar lingkaran, bangun yang kedua setelah lingkaran juga tetap lingkaran ya, yang ukurannya lebih kecil. Jadi hitam putih. Persegi juga menjadi persegi. Belah ketupat juga menjadi belah ketupat. Ya, besar kecil. Segitiga juga akan menjadi segitiga kecil. Maka nanti kalau seperti tempat sampah, dalamnya juga harus seperti tempat sampah. Oke, ini masih sesuai, masih sesuai, masih sesuai. Maaf ini. Nah, ini sudah tidak sesuai teman-teman ya. Otomatis yang C itu gugur. Sudah tidak sesuai. Ini masih sesuai teman-teman. Ini masih sesuai. Gitu ya. Sekarang tinggal kita lihat polanya di sini. Ternyata yang kecil ini mulai dari pojok kiri atas menjadi pojok kanan atas. Kemudian menjadi pojok bawah ya, turun ke bawah. Kemudian menjadi kiri ya, kiri. Maka nanti harus kembali lagi ke atas lagi, di sini lagi. Nah, kita ambil yang atas. Oke, ini yang atas ya. Ini bukan, ini bukan. Jadi menyisakan yang B dan yang E. Kemudian apalagi yang kita lihat? Nah, biasanya ini kalau lingkaran diikuti lingkaran, kemudian bangun yang dalam berubah. Persegi diikuti persegi, bangun yang dalam berubah. Ya, belah ketupat, bangun yang dalam juga berbeda. Segitiga, bangun yang dalam juga berbeda. Nah, kalau yang B ini ternyata ini seperti tempat sampah, seperti tempat sampah, seperti tempat sampah. Nah, ini tidak berubah yang paling kecil ini. Coba lihat yang E. Seperti tempat sampah, seperti tempat sampah. Nah, ini lingkaran. Nah, otomatis ini sudah tidak ikut teman-teman. Jadi sebenarnya untuk soal-soal figural seperti ini teman-teman butuh ketelitian saja ya, butuh ketelitian. Silahkan dilatih saja teman-teman. Oke. Oke teman-teman, saya rasa untuk pembahasan soal figural cukup sampai di sini. Saya lanjutkan untuk video berikutnya di part yang ke-11. Silakan simak terus channel ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya untuk notifikasi yang akan muncul ketika saya upload video terbaru. Selamat siang, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.